makin kesini ini makin banyak hal-hal yang semakin ingin saya tanyakan, Prof. Ini kita lanjut ke relasi budaya dan agama, Prof. Bagi sahabat podcast Blam, kita akan masuk ke pertanyaan terkait dengan temuan atau bukti-bukti bahwa lektur atau kajian lektur yang berada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan mungkin, Prof, adakah transformasi atau proses penjewantahan pengetahuan nilai-nilai kearifan kita pada naskah klasik yang dikaitkan dengan nilai-nilai moderasi, Prof? Ya, naskah klasik Bugis atau manuskrip itu memang dia sudah ada sejak sebelum Islam ada. Sehingga kalau kita mengkaji naskah-naskah klasik itu, memang pada umumnya itu berisi kearifan-kearifan lokal masyarakat Bugis. Sehingga kalau kita membuka naskah klasik itu, kita akan temukan kearifan lokal dalam bentuk papasan. Ya, maka di situ kita akan temukan beberapa papasan yang sering juga yang sering kita dengar. Sebenarnya papasan itu pada awalnya adalah pesan-pesan orang tua itu disampaikan dari mulut ke mulut yang diwarisi oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi ketika ditemukannya tulisan, ditemukannya kertas, maka pesan-pesan itu ditulis oleh para penulis dari pesan-pesan yang selama ini disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi papasan itu banyak kita kenal, ada papasan yang disampaikan oleh para raja, umpamanya papasanna Puan Rima Galatung, salah seorang Arum Matawajo, papasanna Arus Sopeng, itu yang juga biasa kita dengar. Ada juga papasanna orang-orang para cendekiawan kerajaan. Misalnya papasanna Kajau Lalidon, yaitu cendekiawan kerajaan di Bone. Papasan banyak kecendekiawan yang ada di kerajaan, seperti Duwu di Sidendreng. Itulah yang biasa kita dengar, pesan-pesan itu yang disampaikan oleh para orang tua kita. Jadi selain papasan itu ada dalam bentuk tertulis, itu juga masih banyak kita dengar papasan yang disampaikan dari mulut ke mulut oleh orang tua. Oleh karena itu, kalau kita menelusuri papasan-papasan itu syarat dengan moderasi beragama, ya, bagaimana mengatur kehidupan masyarakat, bagaimana mengatur supaya keharmonisan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Umpamanya kalau kita melihat papasanna Puan Rima Galatung yang saya temukan di dalam naskah, saya bisa bacakan. Maka dari Puan Rima Galatung, na iya apongenna de cenge telui. Sewani lempue, maduanna acai, matalunna taue ridewata sewai. Na iya riasenge lempu, temelorengi maja padanna rupa tau. Enrenge watak kalena. Te macinengi warang parana, te macinengi warang parana padana tau. Na iya apungan aceh, nawa-nawa madecenge. Lampet toy suga anak apona, na pedicengi tanai, enrenge tau megai. Na iya riasenge metau ridewatai, tepuade belle, tenasuri ada majari timunna, na puade nelorie dewatai, na iya gelie ada mewah ridewatai. Ini kalau kita terjemahkan, ini sangat syarat dengan kearifan lokal. Artinya ada 3 pangkal kebaikan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Pertama, kejujuran, ya. Kedua, kepintaran. Ketiga, takut terhadap Tuhan. Ini dijelaskan lagi oleh Puan Rima Galatung bagaimana yang dimaksud dengan kejujuran. Kejujuran adalah tidak menginginkan terjadinya kejahatan terhadap sesama manusia. Ini memang sudah menyampaikan
kepada kita semua agar jangan melakukan suatu hal-hal yang merusak terhadap sesama manusia. Kemudian dan juga tidak menginginkan terjadinya kejahatan terhadap dirinya sendiri. Jadi bukan hanya kepada orang lain, tapi bagaimana juga dia memperhatikan dirinya sendiri. Kemudian tidak menginginkan harta orang lain. Ya, jadi orang yang jujur adalah orang yang tidak akan mengambil harta orang lain, tidak akan mencuri, tidak akan merampok, dan tidak akan korupsi. Nah, ini perlu memang kita terapkan dalam kehidupan ini. Kemudian apa yang disebut kepintaran menurut Puan Rima Galatung adalah pikiran yang wajar yang dapat memanjangkan usia anak cucu. Jadi bisa memanjangkan usia, artinya dia bisa melakukan kedamaian dalam kehidupan ini sehingga kita terhindar dari berbagai macam musibah. Ada juga memakmurkan negeri, ya. Bagaimana negeri kita bisa damai, kita baik, ya. Kemudian membahagiakan masyarakat. Jadi mendorong kepada masyarakat agar memperoleh kebahagiaan. Itu pesan Puan Rima Galatung berkaitan dengan kepintaran. Kemudian takut kepada Tuhan, tidak suka berbohong. Jadi kaitannya juga tadi jujur, tidak suka berbohong, tidak suka mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tentu dengan ini kita bisa menghindari segala perkataan yang hoaks, perkataan fitnah yang bisa merusak ketentraman masyarakat. Selalu bertutur kata sesuai dengan yang disukai oleh Tuhan. Artinya tetap kita berdasar daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak bisa melanggar ajaran-ajaran yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu kita harus menghindari namanya kedengkian yang dilarang oleh Allah, kedengkian dari Allah, maka kita harus mengikuti segala perintah Allah. Kemudian memang sangat banyak kearifan-kearifan lokal berkaitan dengan yang ada di dalam naskah. Ada juga prinsip namanya telu capak. Ini kalau kita menelusuri dalam Lontara, di dalam Lontara suku Nawajo, ketika Madu Keleng itu hendak meninggalkan kerajaan Wajo, maka dia ditanya oleh orang Arumatua, apa bekalmu yang kau akan bawa untuk pergi merantau? Ya, sehingga itulah juga yang selalu menjadi pesan orang tua kita ketika kita mau pergi merantau. Dia bilang, enak kalau kamu akan merantau, maka bawalah bekal itu dengan 3 capak. Itu adalah pernyataan Lama Adu Keleng itu ketika akan meninggalkan kerajaan Wajo untuk pergi ke Pulau Kalimantan. Ketika ditanya oleh Arumata Wajo, apa bekal yang kamu bawa? Yang dia bilang, saya membawa 3 bekal, 3 capak. Capak pertama apa yang disebut dengan capak lila, ujung lidah yang dibawa. Kemudian yang kedua, capak kawali, ujung keris. Kemudian yang ketiga adalah capak ketawang, ujung kemaluan. Tapi kita harus mengetahui bahwa capak ini sangat berperang di dalam mengaplikasikan moderasi beragama di dalam masyarakat. Capak lila itu berarti orang Bugis itu ketika dia pergi merantau, maka dia unggul dalam melakukan diplomasi. Ketika terjadi konflik antar warga, ketika muncul perkelahian antara satu orang dengan orang lain, dia bisa mengatasinya dengan keunggulannya berdiplomasi, dengan tutur kata yang baik, dengan tutur kata yang halus, maka dia bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua itu capak kawali. Ujung keris itu adalah simbol keberanian. Maka orang-orang Bugis yang akan merantau, maka yang dimunculkan adalah keberanian, berani membuka lahan untuk kebaikan bersama, baik itu untuk penduduk lokal maupun untuk penduduk pendatang. Berani mengurungi laut, ya. Itu dalam rangka dia membawa dagangan mereka dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi. Itu yang disebut dengan capak kawali. Kemudian capak ketawang itu adalah orang Bugis itu dia mudah beradaptasi dengan penduduk lokal.
Tentu adaptasi itu dilakukan dengan kawin mawin antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan kawin mawin dengan suku-suku lokal, maka di situ akan lahir anak cucunya, dan disitulah bisa membangun sebuah perkampungan. Di situ berdampingan antara suku yang berbeda, bahkan juga bisa juga antar agama yang berbeda, sehingga itulah yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat, timbul kedamaian, timbul kerukunan, karena dengan falsafah 3 capa itu yang dilakukan oleh orang Bugis. Itu yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi di dalam dalam Lontara Bugis. Kalau kita memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Bugis itu sejalan dengan ajaran agama, ya, sejalan dengan agama Islam. Mengapa? Karena ketika Islam masuk, maka yang selama ini yang disebut Pangandaran hanya 4 pilar, ya. Maka ketika Islam masuk, maka menjadilah menjadi 5 pilar. Jadi syarak itu masuk dalam Pangandaran. Yang Pangandaran itu adalah ada adat, wari, dan seterusnya. Jadi agama Islam masuk, kemudian dia berinteraksi dengan tradisi lokal. Dan salah satu juga indikator moderasi beragama ialah ketika terjadi pembauran, ya, antara agama dengan budaya. Sinkronisasi antara nilai-nilai agama dengan budaya lokal. Itulah memang yang bisa menumbuhkan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Jadi janganlah dijadikan ajaran agama itu menjadikan adanya perbenturan antara budaya dengan agama. Jadi tetap itu ada asimilasi antara agama dan budaya. Ya, itulah juga yang dilakukan oleh Wali Songo ketika dia menyebarkan Islam. Demikian juga pula di Sulawesi Selatan itu ketika Datuk Ribandang, Datuk Patiman dengan Datuk Ribandang, maka tetap menyampaikan ajaran Islam, tapi dia dia berinteraksi dengan tradisi lokal. Ya, oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam Lontara itu ada dinyatakan mapakarajai sarae ri ade, mapakalebi ade ri sarae, temakule sarae, temakule masarang sarae si bawa ade, temakule ade narusa taro bicarana sarae, temakule sarae narusa taro bicarana ade, pusai ade ritaro bicarana masapai bicarana sarae, pusai sarae ritaro bicarana masapai bicarana ade, tempedingi si pusa-pusa ya dua ade si bawa sarae, tepedingi si rusak taruh bicarana sarae si bawa ade. Ini artinya syariat itu menghormati adat, adat menghormati syariat, adat dan syariat tidak dapat dipisahkan. Jadi memang ini antara syariat dan adat tidak boleh dipisahkan. Adat tidak dapat membatalkan putusan syariat. Syariat tidak boleh membatalkan putusan adat. Apabila adat tidak dapat memutuskan suatu perkara, maka ia mencari kepada adat. Adat dan syariat keduanya tidak boleh sesat dan menyesatkan. Tidak boleh saling membatalkan keputusan antara adat dan syariat. Inilah yang memang orang Bugis itu pemahaman agama yang dipahami dari agama yang masuk bukanlah agama yang konfrontal, ya, tetapi agama yang damai, yang bisa menerima budaya lokal. Sehingga dengan demikian, ya, orang yang beragama di Sulawesi Selatan adalah orang yang tetap patuh kepada agama, tetapi juga patuh kepada adat. Saya kira itulah merupakan moderasi yang bisa kita temukan di dalam naskah-naskah klasik atau di dalam naskah-naskah Lontara. Baik, Prof. Jadi tadi menyimak pembahasan tentang naskah klasik, ini erat kaitannya dengan Lontara bagi kita di Bugis Makassar. Para sahabat podcast, jadi kita bisa menarik kesimpulan untuk naskah klasik bahwasanya akulturasi agama dan budaya justru mendorong sikap moderat tumbuh dan mengakar
di dalam kehidupan masyarakat sejatinya ya Prof. Nah, selanjutnya saya punya catatan. Catatan kedua adalah bentuk lektur keagamaan yang kedua adalah kitab kuning. Seperti pengantar tadi Prof, bahwa kitab kuning ini berangkat dari atau kita dapatnya dari karya-karya para ulama di Haramain, di mana kita bisa saksikan sendiri. Jadi para sahabat podcast mungkin bisa menyimak bagaimana santri-santri kekinian Prof ini sangat moderat dalam bersikap, berpikir, dan bertingkah laku. Mungkin boleh kami dipaparkan Prof relasi antara kitab kuning dengan pola pikir, tingkah laku dari para santri yang sangat moderat saat ini.